Sudah ada tanda-tanda ada yang mengancam nyawa Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kemarin Bahlil ya keceplosan tentang kisruh gas LPG 3 kg yang ternyata terungkap bahwa perintah daripada Wapres Gibran alias Fufafa. Waktu saya juga tadi sudah dimintai oleh Pak Wapres untuk memperhatikan ini, Pak Wapres dan Pak Presiden. Nah, kali ini juga menjadi sorotan netizen ya, di mana Menteri Kelautan tak sengaja keceplosan polemik gas 3 kilo untuk pengalihan isu pagar laut. Baik, langsung saja kita lihat videonya ya. Kapan ada targetnya Pak? Target penyelesaian soal pagar laut gimana Pak? Sekarang kan udah LPG maksudnya. Berarti tadi sama sekali tidak dibahas ya Pak? Sekarang kan udah LPG maksudnya. Berarti tadi sama. Jadi yang kita dengar tadi Menteri KKP mengatakan sekarang kan sudah LPG, masa ditanyain lagi. Nah, menurut mantan sekretaris Kementerian BUMN yaitu Said Didu memberikan pernyataannya terkait isu yang berkembang di masyarakat saat ini, terutama setelah pernyataan Menteri KKP saat ditanya wartawan terkait isu tersebut. Berarti betul dong bahwa kelangkaan gas 3 kilo untuk pengalihan isu pagar laut. Ya, jadi Said Didu mengkaitkan pernyataan Menteri KKP tersebut. Kerjasama baik Menteri Jokowi, Trenggono dan Bahlil menunggu Menteri Jokowi lainnya. Jadi menurut Said Didu ini udah sangat jelas sekali bahwa kisruh gas LPG 3 kg kemarin adalah untuk mengalihkan perhatian publik ya terhadap kasus pagar laut. Nah, karena itulah semestinya masyarakat tidak perlu kaget lagi ketika mendadak kantor Menteri ATR BPN terbakar. Mengingat Kementerian ATR BPN ini ya mempunyai peran penting dalam mengungkap misteri pagar laut yang bersertifikat ini. Jadi ini sangat jelas sekali ya, kita melihat bahwa ini skenario lagi dimainkan. Jadi ada orang-orang yang sekarang lagi ketar-ketir ya, sehingga nanti akan terungkap siapa pemilik sertifikat HGB tersebut. Jadi banyak netizen di sosial media menduga bahwa kebakaran Kementerian ATR BPN ini sengaja diciptakan untuk mengubur ya jejak siapa pemilik sertifikat pagar laut tersebut, supaya di kemudian hari tidak ada tersangka yang terungkap. Dan apalagi kita lihat ya, kabinet Prabowo sekarang tidak seirama dengan Presiden Prabowo. Artinya beberapa kabinet Prabowo itu tidak mengikuti ya arahan atau perintah Prabowo. Kita tahu orang-orang tersebut seperti Bahlil ini adalah orangnya Mulyono, Menteri KKP, cukup banyak tangan-tangan Mulyono di dalam kabinet Prabowo. Jadi statement Prabowo di acara Harlah NU ke-102 kemarin memperjelas bahwa akan ada reshuffle, dan kemungkinan orang-orang yang di-reshuffle ini bisa saja adalah orang-orang Jokowi. Dan menurut pengamat politik bahwa Prabowo ini semakin menjauh dari Jokowi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ada pengakuan dari adik kandung Prabowo sendiri yaitu Hashim Joyokusumo mengungkapkan bahwa Prabowo sudah mendapat ancaman pembunuhan. Sudah ada tanda-tanda ada yang mengancam nyawa Pak Prabowo. Artinya ini semakin memperlihatkan bahwa pemerintah Prabowo ya tidak baik-baik saja. Di sisi lain dia ingin menjalankan programnya tetapi terhambat oleh orang-orang Mulyono. Bisa dibilang adalah Mulyono sendiri. Dan ini juga ada yang menarik di mana netizen di sosial media banyak memberi dukungan kepada Prabowo ya, seperti pendukung anak abah ya, supaya Prabowo ini benar-benar ya membersihkan kabinetnya dari orang-orang Mulyono. Dan kita lihat juga ya di berbagai daerah banyak sekali tulisan-tulisan yaitu untuk mengadili Jokowi. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen. Waduh, ini lagi rame. Tulisan adili Jokowi di berbagai daerah. Dan to be honest, gue sangat sepakat dengan pesan ini. Dan ini alasan, kenapa dengan mengadili Jokowi akan menyelamatkan kita rakyat dari berbagai kebijakan ngawur presiden yang sekarang dan juga di masa depan. Jawabannya sebenarnya sangat gampang. Kita butuh contoh. Kalau presiden itu bikin kebijakan semena-mena, dia nepotis, dia korup, dia menindas. Ketika demisioner, dia bisa ditangkap, dia bisa diadili, dia bisa dipenjara. Dengan begitu, Prabowo ataupun siapapun presiden di masa depan, kalau mau bikin kebijakan yang ngawur, yang menindas, dia akan mikir 1000 kali dulu. Karena tahu ada mantan presiden yang pernah dipenjara
which misalnya adalah Jokowi, karena bikin kebijakan semena-mena. Kita perlu mengembalikan suasana pejabat takut sama rakyat, bukan sebaliknya. Contoh sekarang, berbagai damage yang dibuat oleh Jokowi selama 10 tahun terakhir. Bahkan Tempo menyebut ada 18 nawadosa Jokowi. Misalnya kita ambil contoh IKN, yang sekarang diprediksi mau mangkrak. Udah menghabiskan anggaran puluhan triliun, menggusur ratusan ribu hektar hutan, menggusur ribuan masyarakat adat, dan sekarang mangkrak padahal dulu dia sangat ambisius, bahkan dia berbohong bilangnya investornya udah aman, segala macamnya aman. Ternyata enggak. Sekarang siapa yang disalahin? Gimana cara minta tanggung jawabnya? Jokowi mah enak, tinggal bilang itu urusan pemerintahnya sekarang. Jangan bawa-bawa saya. Enak betul bos cuci tangan. Misalnya apalagi pagar laut yang HGB-nya terbit di era Jokowi. Sekarang udah merusak banyak sekali ekosistem laut, merugikan banyak sekali nelayan, kerusuhan, kekicruhan yang begitu besar. Tapi kan Jokowi tinggal bilang, cek aja proses investigasinya, cek aja proses legalnya. Dia kan lagi-lagi enak banget cuci tangan. Oh, pandemi udah beres, tapi hobi banget cuci tangan. Terus siapa yang mau tanggung jawab ketika produk bernama Gibran hasil acak-acak konstitusi itu sekarang jadi wapres resmi? Kultur, buzzer, itu dibayar mahal oleh negara, polisi jadi kaki tangannya rezim, dan lain sebagainya. Yang sekarang jadi mengakar di dalam kultur politik kita. Siapa yang mau tanggung jawab? Masa Jokowi dibiarkan enak tidur di Solo atau ngelihat video mama joget di Lampung ketawa-tawa bilang lucu banget? Masa kita pengen biarin? Iya, presiden tuh manusia juga, bukan nabi boy. Bisa salah. Kita harus mengembalikan kedudukan hukum itu sama di atas segalanya. Oleh warga sipil tuh sama. Mantan presiden juga warga sipil. Dia nggak kebal hukum. Lagi pula banyak contoh kok di dunia internasional betapa mantan presiden yang korup itu diadili di penjara. Sehingga nggak ada lagi presiden di masa depan yang bikin kebijakan ngawur, menindas, merugikan. Ketika ditanya jawabannya, yo nggak tahu. Kok tanya saya? Tanya pemerintahan sekarang. Tanya pihak terkait. Enak banget. Alasannya sering kali ku dengar. Lagu basi, lagu lama. Hari ini Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Saksikan tadi pernyataan Bapak Hasyim Joyo Hadikusumo, adik kandung dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Joyo Hadikusumo, ya, yang mengatakan bahwa sudah ada ancaman terhadap nyawanya Bapak Prabowo Subianto. Wah, luar biasa. Jadi semoga saja Pak Prabowo Subianto selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya, sehat selalu dan bisa menyelesaikan periode kepemimpinannya beliau 5 tahun ke depan. Itu aja. Dan rakyat harus ikut mengawal keamanan Bapak Presiden Prabowo Subianto tersebut. Itu dia. Cuma saya ingin menggunakan teori konspirasi saya sesuai konstitusi. Siapa sih yang berpeluang besar untuk melakukan ancaman tersebut? Itu tidak saya jawab. Tapi kawan-kawan yang jawab, saya mau mengacu kepada konstitusi yang diatur di mana ada Undang-Undang 45 tentang presiden dan wakil presiden. Ya. Di situ diatur jika presiden mangkat atau berhalangan hadir tetap, maka wakil presiden menggantikan posisi jabatan presiden tersebut. Dan itu diatur di undang-undang. Dan kawan-kawan sudah bisa mengartikan kan? Dan siapa-siapa aja sih orang-orang yang berpeluang untuk memberikan ancaman tersebut? Kan luar biasa nih orang nih. Ini kan musuh bangsa nih, musuh rakyat nih yang memberikan ancaman terhadap Pak Prabowo Subianto. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang terpojok dan merasa keinginan pemufakatan jahatnya tidak tercapai di kepemimpinannya Bapak Prabowo Subianto. Oleh karena itu, saya himbau kepada rakyat Indonesia agar terus memberikan dukungan, ikut mengawal presiden kita, Bapak Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi beliau, memberikan beliau kesehatan, dan beliau bisa menjalankan jabatannya 5 tahun ke depan, memimpin negeri tercinta kita ini. Itu aja dari saya. Salam akal sehat. Saya Bung Ifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor Kementerian ATR BPN kebakaran. Dari mana sumber apinya? Bagaimana dengan pengusutan sertifikat laut? Oh, jangan seujon ya. Go merah. Terima kasih. Nah,
Menariknya adalah kebakaran ini terjadi di tengah isu yang mencuat terkait proyek pagar laut di wilayah perairan Tangerang dan Bekasi yang sedang ditangani oleh Kementerian ATR BPN ini. Ya, seolah ini mengingatkan kita pada kejadian beberapa waktu lalu ketika gedung Kejaksaan Agung tiba-tiba terbakar gitu ya, dan mengakibatkan banyak dokumen dan berkas-berkas yang hilang dan rusak lah. Nah, waktunya pun sama nih. Jadi waktunya terjadi di akhir pekan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat beritanya ya soal gedung ATR BPN ini, kebakaran terjadi sekitar pukul 11:09 di ruang humas lantai dasar gedung. Nah, gedung ini kan berlokasi di Jalan Sisingamangaraja nomor 2, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, saat ini tadi malam ini Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta mengerahkan 21 unit pemadam kebakaran dan sekitar 80 personil lah. Nah, dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 00.35. Jadi nggak ada korban jiwa saat itu karena ya ruangan kosong lah, gedungnya kosong. Ya hampir tengah malam juga soalnya kan ya. Nah, tapi kerugian ini mencapai katanya sekitar 448 juta sekian. Nah, yang menarik adalah soal sebabnya nih kebakaran ini.